Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Kak Nur Syabanitera. Aku mahasiswa psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani semester 4, angkatan tahun 2018. Hari ini aku akan ngejelasin tentang using general knowledge. Jadi dalam using general knowledge itu ada yang namanya skema dan script. Skema adalah pengetahuan umum tentang suatu situasi, peristiwa, atau seseorang. Skema ini mempengaruhi cara kita memahami suatu situasi atau peristiwa. Jadi itu lebih kepada pemahaman kita tentang sebuah peristiwa, suatu situasi seperti itu. Dalam skema ini, dia lebih menekankan pada proses top down, namun dapat bekerja sama dengan pemrosesan bottom up. Gitu. Namun, menurut Davis and Lotus tahun 2007, skema terkadang dapat menyesatkan kita dan kita membuat kesalahan seperti itu. Skemanya dapat membuat kesalahan gitu dalam pemikiran kita. Selanjutnya, menurut Markman, satu jenis skema yang umum disebut dengan script. Sebuah script adalah rangkaian peristiwa yang sederhana dan terstruktur dengan baik dalam urutan tertentu dan terkait dengan aktivitas yang sangat akrab. Script umum itu kayak kita ke sekolah nih. Kita ke sekolah. Kita berangkat ke sekolah, masuk gerbang, masuk kelas, duduk, belajar, istirahat, belajar lagi, terus pulang. Itu seperti gitu tuh skrip tuh. Jadi, peristiwa dalam situasi kejadian lebih berkesan jika kita memahaminya sejak awal. Terdapat 5 cara di mana skema dan skrip dapat beroperasi selama pemrosesan kognitif. Yang pertama, selama pemilihan materi yang akan diingat. Yang kedua, dalam ekstensi batas, maksudnya ketika Anda menyimpan adegan di dalam memori. Yang ketiga, selama abstraksi, atau saat kamu atau kita menyimpan maknanya, tetapi bukan detail signifikan dari materi tersebut. Terus yang keempat, selama interpretasi, jadi ketika kita membuat kesimpulan tentang materi tersebut. Yang kelima, selama integrasi, ketika kita membentuk representasi memori tunggal dari materi tersebut. Oke, selanjutnya adalah skema and memory selection. Menurut Hare tahun 1998, karena kadang orang mengingat materi terbaik ketika dia konsisten dengan skemanya. Di lain waktu, orang mengingat materi terbaik ketika tidak konsisten dengan skemanya yang tadi gitu. Dalam skema and memory selection ini, memori yang ditingkatkan untuk materi yang konsisten dengan skema. Jadi, ada suatu penelitian. Jadi, ada peserta diminta untuk menunggu di suatu ruangan. Dan seorang panitia mengatakan kalau ruangan ini adalah kantor. Terus panitia itu mengajak semua peserta untuk pindah ke ruangan selanjutnya. Dan di ruangan tersebut, panitia mengatakan coba ingat lagi apa aja yang ada dalam sebuah kantor tadi. Nah, otomatis kan orang kayak ingatnya, oh kantor. Nah, kalau kantor itu adalah karena dia ingat tentang skema kantor, jadi ingatnya tuh ada meja, ada kursi, kursinya deket dinding gitu, dan kayak lukisan, meja, seperti itulah, kayak ya gimana lah kantor seperti biasanya kan ada komputer, ada printer, atau gimana lah. Tapi ada juga orang yang mengingat tentang di sebelah sini ada botol anggur, ada teko, ada lemari kecil, ada sapu atau apa gitu, kayak seperti itu. Dan ada juga yang lebih mengingat lebih detail lagi, kayak di sebelah sini tuh ada pensil di sebelah sini, kayak gitu. Pokoknya lebih detail gitu, karena orang udah tahu skemanya tuh kantor gitu, jadi dia tahu gitu. Oke, selanjutnya ada memori yang ditingkatkan untuk materi yang tidak konsisten dengan skema. Menurut Brouwer tahun 2000, secara khusus, orang lebih cenderung mengingat materi yang konsisten skematis atau tidak konsisten ketika materi itu jelas atau mengejutkan. Yang selanjutnya adalah skema and boundary extension. Menurut Munger tahun 2005, perpanjangan batas atau boundary extension mengacu pada kecenderungan kita untuk mengingat telah melihat sebagian besar adegan daripada yang sebenarnya ditunjukkan. Jadi misalnya contohnya ketika kita melihat suatu gambar,
terus gambar itu kita tutup atau kita jauhkan dari kita lebih banyak tahu tentang gambar tersebut karena kita telah memiliki skema yang dari gambar tersebut. Oke, selanjutnya ada namanya skema and memory abstraction. Abstraksi adalah proses memori yang menyimpan makna pesan tetapi bukan kata-kata yang tepat. Dalam skema and memory abstraction ini ada dua pendekatan untuk masalah abstraksi. Yang pertama, pendekatan konstruktif atau the constructive approach. Benar nggak sih approach? Oke. Skema mendorong abstraksi memori sehingga makna umum pesan tetapi dipertahankan meskipun detailnya hilang. Jadi maksudnya ini tuh seperti kita menyambungkan kata-kata. Jadi kata-kata tuh disambung-sambungkan gitu menjadi sebuah cerita yang masuk akal seperti itu. Terus yang kedua adalah pendekatan pragmatis atau the pragmatic approach. Jadi pendekatan pragmatis ingatan mengusulkan bahwa orang memperhatikan aspek pesan yang paling relevan dengan tujuan mereka saat ini. Dengan kata lain, orang tahu bahwa mereka biasanya perlu mengingat intinya dengan cukup akurat. Jadi kayak dia mengingat kata yang menurut dia itu penting. Tetapi mereka dapat mengabaikan kalimat tertentu. Namun jika mereka menyadari bahwa mereka perlu memperhatikan kata-kata yang tepat, maka ingatan kata demi kata mereka bisa sangat akurat. Jadi kayak lebih dia akan mengingat kata-kata yang menurut mereka tuh penting. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah skema and inferences in memory. Menurut Hamilton tahun 2005, orang menggunakan skema mereka sendiri untuk menafsirkan materi yang mereka hadapi, dan mereka mengingat interpretasi mereka sendiri daripada pesan aslinya. Dengan demikian, recall dapat berisi kesimpulan atau interpretasi logis dan kesimpulan yang bukan bagian dari bahan stimulus asli. Oke, dalam skema inferences in memory ini ada yang namanya stereotype gender. Stereotype gender ini adalah seperangkat keyakinan yang banyak dibagikan tentang karakteristik perempuan dan laki-laki. Jadi contohnya kayak cewek itu penyayang, cewek itu merawat, cewek itu cengeng, cewek itu gampang tersakiti, atau nggak cowok itu nggak cengeng, cowok itu kuat, cowok itu strong gitu, kayak seperti itulah kalau stereotype gender itu. Dan ketika orang mengetahui jenis kelamin seseorang, mereka sering membuat kesimpulan tentang karakteristik pribadi individu tersebut. Jadi kayak lebih kayak kalau dia tahu ini cewek, ya udah memperlakukan cewek itu seperti apa. Ketika dia tahu ini cowok, perlakukan cowok itu seperti apa. Oke, yang selanjutnya adalah skema and integration in memory. Jadi, skema memberikan efek yang lebih kuat selama fase integrasi ini daripada fase-fase memori sebelumnya. Skema sering mempengaruhi integrasi memori, terutama ketika ada penundaan lama sebelum penarikan dan ketika kapasitas memori terbatas. Di dalam skema integration memory ini ada dua. Yang pertama, integrasi dan penarikan tertunda. Latar belakang pengetahuan mungkin tidak mendorong integrasi skema konsisten jika orang diuji segera setelah materi dipelajari. Jadi, seperti kayak mungkin kayak ulangan ya, atau kuis kognitif gitu. Jadi setelah pemberian materi, setelah pemberian materi itu langsung dikasihkan latihan, sama seperti sekolah kayaknya. Jadi kayak pas guru udah ngasih materi, terus dikasih contoh soal, terus dikerjakan. Itu kayak lebih ke gitu sih. Namun, setelah penundaannya lebih lama, materi menjadi terintegrasi dengan skema yang ada. Dan penarikan kembali sekarang diubah. Dan yang kedua ada integrasi dan kapasitas memori terbatas. Skema ini lebih mungkin untuk mempengaruhi integrasi memori ketika kapasitas memori tegang selama penarikan, tetapi tidak pada tugas yang relatif sederhana. Oke, itu tadi materi tentang using general knowledge, tentang skema dan script, dan banyak tadi kan tentang skema-skema yang tadi aku telah jelasin. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan atau salah penyampaian
nanti bisa diperbaiki lagi, insya Allah, karena aku juga masih belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.